Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Di video ini merupakan video part 3 dari trip saya bersama bus PM Toh Solo Banda Aceh. Buat teman-teman yang belum nonton video part-part sebelumnya, nonton dulu deh biar nanti ceritanya nyambung ya. Dan di video part 3 ini perjalanan akan dimulai dari Terminal Bekasi Timur sampai kita nyebrang di Tanah Sumatera. Dimana ini sudah mulai ada drama ya. Mulai dari van bel bus yang putus dan bumper belakang yang lepas karena gasruk saat turun kapal. Oke, untuk cerita lebih detailnya mari kita sama-sama simak videonya sampai selesai ya. Selamat menonton. Jam 16.44 bus kembali diberangkatkan dari Bekasi Timur ya. Dari Terminal Bekasi Timur sini ada tambahan penumpang yang lumayan banyak ya. Kurang lebih ada 8 penumpang tambahan. Setelah sebelumnya dari Solo ke Bandung isi cuma berdua saja ya, saya dan teman saya. Terus dari Bandung ada tambahan kurang lebih 5 penumpang. Jadi alhamdulillah untuk sekarang sudah lumayan banyak penumpangnya. Ya semoga aja nanti ada tambahan penumpang atau paket lagi ya. Dan karena ini bertepatan dengan jam-jam pulang ke kantor ya, jam-jam sore gini ya, jadi macet banget ini. Dan setelah saya tanya ke krunya, habis ini kita langsung menuju ke loket PM Toh Tangerang. Habis itu lanjut menuju ke Pelabuhan Merak untuk nyebrang ke Pelabuhan Bakauheni. Infonya sih seperti itu ya, nggak tahu lagi kalau ntar ada misal penumpang atau paket dadakan harus mampir kemana lagi gitu ya, manut aja sih saya. Pulau.
Oke teman-teman, sekarang jam 19.20 kita nyampe di loket PM Tol Tangerang. Seperti ini penampakan armadanya kalau malam. Nah, untuk loketnya di sebelah situ loketnya tadi. Nah, di situ loketnya. Tadi habis dari toilet, busnya berhenti langsung buru-buru ke toilet. Sepertinya nanti kita bakalan nyebrang di Merak itu kurang lebih jam 11 jam 12 ya sepertinya. Soalnya ini juga belum tahu berangkat jam berapa. Belum ada pergerakan lagi nih. Sama cek, makasih yo. Makasih. Bikin nih lali rek. Sun mas yo. Bukan yang repoti yo. Sun mas, yuk. Ada besi satu. Ada. Lampu seri, ada kan? Cho cái gì đây rồi? Ada mau, ada mau. Mâm cà phê. Ini apa ya? Kia hàng này thì là mua này cái. Yo, jangan yo, Pak, yo. Belum masuk sih, Ya, Mas. ya, ya, udah. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Aduh. Mana? Dulu. Tak lihat ya? Udah sudah dah ni dah dia ada urung ni. Dia nak dang dia dah. Penumpang satu lagi, Mas. Ada penumpang tu. Penggiling orang pasang ah. Begini kau besar. Mesti tak betul. Yo. Ada kalau baca punya kan model lampu. Betul. Apa mudah betul ada. Tidak. Saya kan buat dia mana kena lampu warna delay kan. Cái này còn chờ thì cho nhà. Đeo cái chỗ anh cái chỗ chạy cái linh á. Oke teman-teman, ini kita kembali lagi di agen yang tadi ya, jam 21.37 karena ada masalah di ban kipas AC nya ya. Jadi tadi memperbaiki cuman belum kelar, ini ada sedikit kendala lagi, jadi kita sepertinya makan dulu di sini. Yuk kita makan dulu deh, lumayan lapar ini ya. Alhamdulillah ya, ini pas ada pecel lele, jadi cocok sesuai lidah ini.
Oke teman-teman, jadi sekarang para kru lagi benerin fan belt dari bus ini teman-teman. Lebih tepatnya fan belt dari mesin bus ke AC ya. Jadi untuk mesinnya ini aman ya, mesin busnya tidak ada kendala. Cuman tadi fan belt yang ke AC itu putus teman-teman. Jadi selama muter ke terminal Kalideres tadi itu kita tidak pakai AC ya. Oke teman-teman, sekarang jam 22.27. Alhamdulillah mesinnya udah nyala kembali ya, pertanda ini udah beres. Kalau masalah gini, kru-kru bis yang antar lintas yang rutenya jauh itu nggak perlu diragukan lagi ya teman-teman, skillnya itu udah teruji dah. semi jadi mekanik ya, jadi apa-apa di jalan itu udah siap siaga, baik dari barang bawaannya, baik dari skillnya juga udah ready ya. Jadi kalau ada apa-apa ditangani dewe istilahnya, ditandanin sendiri bisa. Nah, ayo kita persiapan melanjutkan perjalanan lagi. Yuk, thank you. Makasih banyak ya. Oh, kuising makasih banyak. Kita siap berangkat lagi. Emang belum ya pas mudun tol? Kayak rumah makan. Dan kita kembali melanjutkan perjalanan lagi dan langsung masuk tol ya teman-teman. Dan posisi sekarang sudah mau jam 11 malam. Ini nanti mungkin kita nyebrangnya pas dini hari ya. Dan karena ini posisi sudah malam juga, udah mulai ngantuk, jadi saya tidur dulu ya, saya merem dulu. Dan kagetnya saya bangun-bangun ini pas waktu busnya udah mau masuk kapal aja. Itu pun dibangunin teman saya ya. Emang lagi capek sih ya.
Oke teman-teman, ini sekarang saya sudah berada tepatnya di atas kapal ya. Nggak tahu kapal apa ini. Saya barusan bangun tidur teman-teman. Tadi selepas di agen Tangerang saya langsung tidur dan bangun-bangun dibangunin Mas Amang. Bisnya udah mau masuk kapal. Maklum ya, karena udah lumayan capek juga. Dan trip ini merupakan hari ketiga ya teman-teman. Setelah kemarin berangkat dari Solo Rabu, kemudian Kamis, sekarang hari Jumat dini hari, tapi ya masih jam 1:30 pagi. Dan untuk kondisi ombak saat ini, lihat, ini lumayan kenceng teman-teman. Lihat, wah, teman-teman mungkin dengar suara ronson kapalnya kan. Nah, ini truknya yang lain masih pada belum bisa masuk teman-teman. Soalnya kapalnya masih goyang-goyang lumayan parah. Jadi mungkin cari aman dulu ya, mungkin nunggu agak tenangan baru truk-truk yang lain ini bisa masuk. Dan untuk kali ini kita nyebrangnya ini di dermaga reguler teman-teman. Dan untuk lama penyeberangan kali ini itu jaraknya sih kurang lebih 36 kilo ya. Mungkin sih kalau naik kapal reguler biasanya itu antara 2 sampai 4 jam ya teman-teman. Kalau eksekutif sih emang cepet ya. Karena ini kita di reguler jadi kita santai aja, kita nikmati ya. Oke, sekarang kita lihat-lihat kira-kira situasi dan kondisi di sini seperti apa ya. Dan lihat teman-teman, seperti ini situasi dan kondisinya. Itu dermaga 3. Mungkin ini di dermaga 4 ya. Saya sedang mencari-cari tulisan dermaga berapa gitu, tapi masih belum nemu. Dan untuk situasi kondisi di sini antriannya lumayan ramai juga. Lihat itu truk-truknya. Cuman ini rame-rame lancar ya teman-teman, nggak yang rame sampai macet banget gitu, enggak, rame-rame lancar. Nah, lihat ini rungan besar ini, truknya masih belum berani masuk soalnya goyangan kapalnya ini lumayan kenceng, jadi apa ya, resiko lah teman-teman. Dan kali ini saya ini ada di dek parkiran parkiran mobil. Nah, jadi di kapal ini yang di sini itu parkiran mobil kecil gini ya, minibus sama motor. Bawahnya ini yang truk besar-besar sama bis saya. Tadi di bawah bis saya ada barengan bis Singaraja Putra yang Denpasar Palembang itu di bawah sini. Nih lihat tuh, lumayan besar juga ya. Nah, ini tadi driver PM Tok kita. Untung sudah naik Pak ya. Telat dikit tadi, antri nih nggak bisa naik. Ukur gitu. Jam 01.47, bismillah kita mulai meninggalkan Pulau Jawa untuk menuju ke Pulau Sumatera. Penyeberangan ini mempunyai jarak kurang lebih 36 km dan diestimasikan 2-4 jam pelayaran, tergantung situasi dan kondisi di laut ya. Dan untuk penyeberangan Merak Bakauheni ini sendiri ada dua pilihan jenis kapal teman-teman. Ada kapal eksekutif dan reguler. Dan kali ini kita nyebrang yang di kapal reguler ya. Karena ini kapalnya udah berangkat ya, 0153, kita mau masuk sambil kita lihat-lihat kira-kira di kapal ini seperti apa ya, ada apa aja gitu. Yuk. Nah, ini ada parkiran mobil, masuknya sebelah sana sih, ini masuk sini bisa.
Cuman saya mau cari toilet dulu deh, mau ke toilet dulu ya. Selamat belajar, selamat menikmati toilet bersama kami. Toilet pria. Ini toiletnya. Toiletnya seperti ini, lihat. Kita kencing dulu ya. Dulu ini gimana ya maksudnya? Akhirnya, oke, saya habis dari toilet, kita lanjut keliling-keliling dulu ya. Di luar ini ada yang pakai tikar gini, dan kalau pakai tikar gini itu jangan disangka gratis ya teman-teman. Ini tuh bayar teman-teman tikarnya, karena ini kapal reguler ya gitu. 10.000 kalau nggak salah untuk tikar. Dan ini ada lesehan sopir, karena kita bukan sopir jadi nggak bisa masuk ya. Tuh di belakang ada apa ya, di belakang itu. Kita naik dulu deh, penasaran yang di atas saya. Oh, ini nggak bisa diakses ya, ada tutupnya. Kita lanjut. Pak. Di atas seperti ini, lihat. Anginnya kenceng banget. Dan goyangannya makin terasa kalau di atas ini. Masuk dulu ya. Oke. Di dalam atas bagian agak depan ini ya, tengah ada tempat kursi seperti ini teman-teman, lihat. Nah, ini kapasitasnya lumayan banyak, dan seperti ini situasi dan kondisinya. Oke, kita lanjut jalan-jalan ya. Oke, kita kan barusan dari ruang ekonomi ini ya. Kita maju yang ke turun terus ke depan tadi ya, yang belum kita lihat. Yuk. Anginnya lumayan kenceng di sini teman-teman. Nah, kalau di agak bawah gini goncangannya nggak terlalu terasa teman-teman. Ya kerasa, cuman nggak separah yang di atas tadi. Yang di atas tadi lebih kuat goncangannya. Oke teman-teman, kita masuk ke ruang VIP sini ya. Ini lihat tarif non ekonomi, dewasa 15.000, terus yang anak-anak 7.000. Kita masuk. Nah, seperti ini situasi dan kondisinya teman-teman. Pakai AC lebih bersih, lebih nyaman sih ya. Cuman ini sebenarnya enak di sofa gini, cuman sofanya penuh teman-teman, banyak dibuat tidur. Jadi kita lihat cari ruang kosong dulu dari depan. Barusan keluar dari kapal, dan tadi waktu keluar kapal itu gasruk teman-teman belakangnya. Ini bumpernya hilang yang kanan, lihat, cepot. Nah, jadi ini nggak tahu nunggu dibenerin dulu atau gimana, kita tunggu aja ya. Itu bumpernya lepas teman-teman yang sebelah sana. Kan kondisi bisnya agak miring ya teman-teman. Apa perasaan saya aja ya? Miring ke kanan ini bisnya. Apa emang parkirnya kondisi miring? Kita lihat ntar deh, coba kalau pas parkir lagi ya. Nih, jadi kita santai dulu ya.
ada aja ya. Nih, namanya juga di jalan kan. Seperti ini. Oke teman-teman, ini sekarang jam 05.40. Ini armada kita masih dicek ya, sepertinya mau minta klaim kalau ini ada kerusakan gitu sepertinya ya. Ini lihat, nah situasi dan kondisi pagi hari di Pelabuhan Bekauheni. Kapal yang kita naiki semalam itu namanya Wira Arta teman-teman, ternyata tuh kapalnya. Nah, oke, cakep ya kalau pagi gini. Cakep armadanya. Kita tunggu dulu sampai beres ya. Belakang itu loh teman-teman, lepas membernya tuh. Kapal mana? Oke teman-teman, setelah urusannya beres semua, jam 6 pagi kita mulai melanjutkan perjalanan lagi. Dari sini perjalanan sesungguhnya akan dimulai ya, karena kita akan menyusuri Pulau Sumatera dari ujung selatan sampai ujung utara. Tapi karena ini durasinya sudah cukup lama, jadi kita sambung di next part aja ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video part-part selanjutnya ya. Terima kasih.